Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempersembahkan sebuah video tentang hak asasi manusia. Selamat menonton. Yang pertama, kasus tragedi 1965-1966. 6 orang jenderal dan seorang perwira tewas dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalangnya. Ratusan ribu dan jutaan jiwa melayang akibat efek dari malam berdarah itu. Yang kedua, kasus Petrus tahun 1982-1985. Penembakan misterius atau Petrus adalah operasi celurit, operasi rahasia pada zaman Orde Baru dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang tinggi. Operasi ini meliputi penangkapan dan pembunuhan terhadap ratusan orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Pelakunya tak jelas, tidak pernah tertangkap dan tak pernah diadili. Ketiga, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998 terjadi kerusuhan masif yang diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang makin memburuk, serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998. Meski pengadilan militer pada tahun 1999 telah memutus tim Mawar sebagai pelaku penembakan, namun belum diketahui siapa dalang dibaliknya. Keempat, terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Tholib. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Ia adalah salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia. Namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa Orde Baru. Hingga kini kasus kematiannya baru mengadili pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budihari Prianto, yang mendapat vonis hukuman 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan. Namun banyak yang meyakini Poli bukanlah otak pembunuhannya. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR adalah dasar dari sistem internasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi tersebut diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember tahun 1948 untuk melarang kengerian Perang Dunia II agar tidak berlanjut. 30 pasal UDHR menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya semua orang. Ini adalah visi martabat manusia yang melampaui batas dan otoritas politik dan membuat pemerintah berkomitmen untuk menghormati hak-hak dasar setiap orang. UDHR adalah pedoman di seluruh pekerjaan Amnesty International. 2 nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia, yaitu yang pertama adalah martabat manusia, dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakter khusus, seperti hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Hak asasi manusia bersifat universal, hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Sejak diadopsi pada tahun 1948, Deklarasi Universal telah menjadi dasar bagi 20 perjanjian utama hak asasi manusia. Bersama-sama ini membentuk kerangka HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian hak asasi manusia utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu
Itulah beberapa dasar hukum universal tentang hak asasi manusia. Namun, kita ketahui bersama bahwasannya HAM selalu menjadi persoalan yang sulit untuk diselesaikan, bahkan di Indonesia. Di Indonesia sendiri masih banyak kasus-kasus HAM yang belum terpecahkan, bahkan berujung pada penutupan kasus. Teman-teman, pelanggaran HAM tidak hanya genosida dan lain-lain, namun juga bisa terjadi pada sekeliling kita seperti kekerasan di lingkungan sekolah, bullying, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagai sesama manusia, alangkah baiknya jika kita terus saling menjaga serta saling merangkul, baik dalam segi kesehatan fisik maupun mental pada korban-korban pelanggaran HAM. Tidak lupa hukum negara yang harus ditegakkan secara adil, tidak hanya selalu runcing ke bawah, namun tumpul ke atas. Tidak lupa mari kita doakan bersama kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Rohingya, dan masih banyak lagi agar segera mendapat keadilan atas segala pelanggaran HAM yang ada. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.